yaitu chatbox. Jadi chatbox adalah robot virtual dengan kecerdasan buatan (AL) atau Artificial Intelligence. Robot ini mampu menirukan percakapan manusia dalam bentuk teks atau suara melalui aplikasi pesan, website, atau aplikasi mobile. Yang kedua, apa fungsi dari chatbox? Fungsi utama chatbox adalah sebagai customer service yang melayani pelanggan, sebab robot virtual ini memiliki kemampuan untuk merespon pertanyaan pelanggan, mengumpulkan data pelanggan, dan lainnya. Selanjutnya, membantu penjualan dan pembayaran. Chatbox bisa menyederhanakan proses belanja dan pembayaran. Anda bisa menggunakan bot untuk mengirimkan katalog produk yang pelanggan butuhkan sesuai trigger tertentu, termasuk mengirimkan invoice yang memudahkan pelanggan membayar. Yang ketiga, mengirimkan notifikasi penting. Chatbox juga bisa dimanfaatkan untuk mengirimkan notifikasi terkait informasi atau berita terbaru dari perusahaan ke pelanggan. Anda cukup mengaturnya pada sistem bot, kemudian bot akan otomatis mengirimkan ke banyak pelanggan sekaligus. Yang keempat, yaitu mengatur janji temu. Bot memudahkan penggunanya untuk mengatur janji temu dengan menampilkan ketersediaan di kalender dan memilih tanggal. Kemudian akan otomatis mengirimkan notifikasi pengingat saat mendekati waktu janjian. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, meningkatkan kepercayaan. Interaksi yang dibangun bot sangat cepat dan bersifat personal. Hal ini mendorong pelanggan untuk merespon interaksi tersebut. Artinya keterlibatan mereka juga meningkat, termasuk customer experience dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja chatbox. Baik, cara kerja chatbox dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, misalnya dalam memberikan jawaban pertanyaan pelanggan melalui pesan suara, teks, ataupun melalui pesan teks atau suara. Tidak hanya itu, teknologi ini juga memiliki 3 macam sistem operasional atau pola kerja untuk membalas pesan pelanggan. Yang pertama yaitu pattern matching, penyesuaian pola. Yang kedua, decision tree based. Yang ketiga, kontekstual. Selanjutnya, jenis-jenis chatbox. Apa saja jenis-jenis chatbox? Baik, yang pertama yaitu chatbox berbasis linguistik. Yang kedua, AL chatbox atau machine learning. Yang ketiga yaitu model voice command. Contoh penggunaan chatbox yang tepat. Yang pertama, personalisasi chatbox. Yang kedua, atur waktu respon. Yang ketiga, lengkap dengan opsi quick reply. Yang keempat, gunakan bahasa yang sopan. Yang kelima, sediakan opsi untuk kirim percakapan. Selanjutnya yaitu sistem kontrol robotik. Yang pertama yaitu kontrol loop terbuka. Kontrol loop terbuka atau umpan maju feederboard control dapat dinyatakan sebagai sistem kontrol yang outputnya tidak diperuntukkan ulang oleh controller. Yang kedua, sistem kontrol loop tertutup. Tadi yang terbuka, sekarang kita baca tertutup. Pada gambar di atas, jika hasil aktual telah sama dengan referensi, maka input controller akan 0. Artinya controller tidak lagi memberikan sinyal aktuasi kepada robot karena target akhir perintah gerak telah diperoleh. Selanjutnya yaitu manusia sebagai controller robot sepenuhnya.
prosesor atau mikrocontroller dapat digambarkan sebagai berikut. Inisial semuanya akan saling baik. Terminal input output controller di atas adalah interface besaran dari sistem. Terminal input output controller di atas adalah interpretasi besaran dari sistem interfacing yang digunakan jika output menghendaki besaran analog, maka controller perlu dilengkapi dengan DAC atau digital to analog converter. Jika dikehendaki pengolahan data sensor analog, maka controller harus dilengkapi dengan analog to digital converter atau DAC. Kemudian controller berbasis prosesor dengan user interface. Yang pertama input on atau off, yang kedua input analog, yang ketiga pengolahan khusus sistem BOS, yang keempat output on atau off, yang kelima output analog. Selanjutnya deteksi anomali dalam jaringan komputer. Peran artificial intelligence dalam diagnosis penyakit. AL atau artificial intelligence bisa menganalisis data medis secara masif dan mendalam yang berguna untuk membantu tenaga medis dalam mengenali penyakit serta memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih tepat dan efektif. Dalam praktikumnya, AL digunakan sebagai asisten medis untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis serta memastikan pasien menerima perawatan yang terbaik. Selanjutnya yaitu hubungan artificial intelligence dengan asuransi dan kesehatan. Penerapan AL atau artificial intelligence dalam dunia kesehatan juga memiliki ketertarikan dengan asuransi. Perusahaan asuransi seperti Prudential berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi nasabah. Penerapan AL dalam proses diagnosis dan pengobatan membantu perusahaan asuransi untuk meningkatkan efisiensi klaim. Selain itu, AL juga berperan dalam merampingkan proses penilaian risiko sehingga memberikan akses kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nasabah. Banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Baik, kemudian deteksi masih dalam deteksi anomali dalam jaringan komputer. AL dalam deteksi anomali. Apa itu anomali? Deteksi anomali yang diperlakukan yang menyediakan deteksi ancaman sebagai cyber secara rentan. Ini menyatukan perilaku penggunaan yang tidak wajar yang melindungi perusahaan dari ancaman. Aktivitas terdeteksi yang tidak sesuai dengan perilaku penggunaan standar tekniknya. Baik, tekniknya sangat penting untuk keamanan jaringan cyber. Mungkin membantu untuk memperhatikan perilaku yang tidak biasa, dapat mendeteksi dan mencegah pencurian data atau kekayaan intelektual, perilaku pengguna solusi dan tempat ketika pengguna berperilaku tidak normal dan kemudian dapat mengambil tindakan yang tepat untuk membatasi apa yang dapat mereka lakukan atau memperingatkan situasi tersebut untuk mendapatkan perhatian manajemen. Ini dapat memprediksi kapan anomali perilaku kemungkinan besar akan terjadi dan mengidentifikasinya. Sangat mudah bagi penyerang untuk mencuri kredensial, namun sangat sulit untuk bertindak seperti pengguna yang kredensialnya mereka curi. Selanjutnya, masih dalam hal deteksi anomali, menjadi sulit untuk mengidentifikasi serangan keamanan cyber. Serangan ini dapat berasal secara internal karena niat jahat atau tindakan lalai, atau secara
atau perusahaan. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian serius bagi perusahaan untuk mengaktifkan deteksi anomali untuk keamanan jaringan cyber. Firewall, gateway, web, dan beberapa alat pencegahan intrusi sebelumnya sudah cukup untuk menjadi aman. Namun sekarang prestasi dan penyerangan dunia maya akan dapat melewati hampir semua sistem pertahanan. Oleh karena itu, untuk memperkuat sistem pencegahan ini, penggunaan deteksi juga sama pentingnya, sehingga jika ada hacker yang masuk ke dalam jaringan, hardware sistem bisa mendeteksi keberadaan. Baik, selanjutnya yaitu kasus penggunaan deteksi anomali untuk keamanan jaringan cyber. Pertama, mendeteksi pola masuk yang anomali. Yang kedua, deteksi intrusi jaringan. Yang ketiga, deteksi aktivitas keuangan normal. Yang keempat, deteksi penetrasi tingkat lanjut. Yang kelima, melindungi web bisnis berbasis. Manfaat deteksi anomali. Perilaku penggunaan sistem prediksi anomali membuat sistem keamanan lebih tepat dan akurat. Hal ini dapat membantu memahami beragam informasi yang diberikan oleh sistem keamanan dan mengidentifikasi potensi risiko. Beberapa manfaatnya. Yang pertama, deteksi anomali berlaku dapat melakukan ancaman cyber secara real time, menghilangkan kesalahan operasional dengan risiko fungsional. Selanjutnya, aktivitas anomali dari jaringan. Ini membutuhkan waktu dan tenaga yang dapat menginvestigasi dan menyelesaikan ancaman. Yang terakhir yaitu mendeteksi keberadaan peretas dengan cepat mengurangi kerusakan. Baik, itu saja mungkin penjelasan tugas kecerdasan buatan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.